Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Budi Laksono dengan channel YouTube Laksana 99. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah jaringan komputer dengan materi Project Desain Jaringan Komputer. Oke, langsung saja masuk ke materinya ya guys. Let's go. Untuk yang pertama, kita diberi studi kasus, yaitu perusahaan Sinar Sejahtera akan bangun 2 jaringan di 2 kantor cabang. Untuk kantor cabang Semarang, kita diberikan 50 host, dan di kantor cabang Yogyakarta kita diberikan 45 host. Kemudian masing-masing terdapat router yang memiliki 2 host. Di sini sudah disediakan IP address yang akan kita pilih. Di sini sudah disediakan untuk memilih salah satunya ya guys. Kita gunakan yang 192.168.30.0. Oke. Ini yang akan kita gunakan nanti guys dalam mengerjakan project ini. Bisa dilihat untuk yang pertama kita menyewa alamat. Yang kedua, untuk cabang Semarang terdapat 50 host, kemudian cabang Yogyakarta 45 host, dan routernya 2 host. Langsung saja kita membuatnya. Untuk kali ini kita akan menggunakan metode VLSM. Ya. Yang pertama kita menghitung cabang Semarang. Karena apa? Karena cabang Semarang ini lebih banyak memiliki host daripada 4 cabang Yogyakarta. Dalam mengerjakan soal mengenai VLSM, kita harus mengutamakan host yang lebih besar terlebih dahulu. Untuk cabang Semarang kan terdapat 50 host. Kemudian untuk cabang Yogyakarta ada 45 host. Jadi yang akan kita gunakan atau akan kita kerjakan terlebih dahulu itu yang cabang Semarang terlebih dahulu. Ya. Untuk cabang Semarang memiliki 50 host, kita akan menggunakan 26. Karena apa? Kita harus menentukan subnet mask yang memiliki host lebih dari 50. Dan yang memenuhi adalah 26 tersebut yang memiliki 64 host. Untuk networknya menjadi 192.168.30.0 garis miring 26. Dan ini 255.255.192.111.1111 kali, dan bisa dilihat sendiri ya guys. Untuk networknya alamat IP yang kita gunakan pada cabang Semarang, untuk networknya ada .0 dan IP perangannya ada .1 sampai .62 dan broadcastnya ada .163. Kemudian masuk ke cabang yang kedua, cabang Yogyakarta memiliki 45 host. Kita akan menggunakan sama seperti yang di atas, 26. Dan kita menentukan subnet masknya ya guys. Untuk networknya, karena yang di atas tadi ada 192.168.30.0 garis miring 26, kita harus menggunakan network yang berbeda guys. Di sini kita menggunakan 192.168.30.64 garis miring 26. Networknya ada 64, kemudian IP perangannya ada .65 sampai .126 dan broadcastnya ada .127. Yang ketiga,
kita akan menghitung one untuk penghubung router yang masing-masing memiliki 2 host. Kita akan menggunakan yang garis miring 30. Karena apa? Yang garis miring 30 itu yang memenuhi, guys. Terdapat 4 host di dalamnya. Kemudian network yang menjadi pilihan saya 192.168.30.128 garis miring 26. Networknya 128, IP rangannya .129 sampai .130 dan broadcastnya .131. Langsung saja, guys, ini yang kita tunggu-tunggu, masuk ke Cisco Packet Tracer. Check it out. Oke, guys, lanjut yang tadi ya, guys. Kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita akan membuat jaringan yang tadi, guys, yang sudah kita rancang. Oke, di sini kita membutuhkan 2 PC, kemudian kita membutuhkan 2 switch, dan 2 router. Oke, untuk switchnya itu kita memakai yang BT switch. Untuk yang routernya kita memakai yang 1941. Oke. Kalau membuat project seperti ini, kita jangan lupa kita mengganti namanya ya, guys. Supaya apa? Supaya saat subnettingnya nanti kita mudah dalam mengingat-ingatnya, mudah dalam subnettingnya. Oke, untuk yang pertama kita beri tanda terlebih dahulu. Kita beri tanda ya, guys. Untuk yang ini, oke. Ya. Untuk yang berwarna hijau, ini kita gunakan sebagai daerah dari cabang Semarang. Kemudian untuk yang berwarna biru ya, guys, ini kita gunakan untuk cabang Yogyakarta. Kemudian kita menamai PC kita, guys. Oh, lebih baik
menyambungkan kabelnya terlebih dahulu. Kita gunakan yang kabel automatik. Kita sambungkan PC ke switch. Ya. Dan kemudian switch ke router. Kemudian untuk menghubungkan router ini menggunakan kabel serial DCE. Akan tapi sebelum itu, jika kita menggunakan langsung, tidak akan bisa, guys. Akan bisa. Kita harus seperti itu. Ya. Bisa dilihat, klik routernya. Yang di HWIC matikan terlebih dahulu. Kemudian ini bisa kita masukkan, guys. Lalu hidupkan kembali. Begitupun dengan router yang satunya lagi. Di HWIC 2T, matikan dulu. Masukkan. Lalu hidupkan kembali. Nah, sekarang kita sudah bisa memasang kabel serial DCE-nya. Pilih yang serial 000. Kita hubungkan ke serial 000. Ya, bisa terlihat, guys, terhubung. Akan tetapi ini masih merah, berarti belum terdapat koneksi jaringan. Oke, untuk yang bagian hijau tadi, ini masuk ke dalam daerah cabang Semarang. Ya. Dengan IP address 192.168.30.0. Kemudian untuk yang biru masuk ke cabang Yogyakarta. Dengan 192.168.30.4. Nah, ini sangat penting sekali dalam mengerjakan proyek. Jika namanya sudah tertera semuanya di sini, kita akan lebih mudah dalam mengerjakan suatu proyek. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengubah nama PC yang pertama. Oke, kita pakai saja PC 1. Dan untuk
subnet masknya kita menggunakan untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.30.1. Oke, bisa dilihat ya guys. Oh, ya, saya lupa menjelaskan ini guys. Kenapa kok FA0 sama dengan FA0 garis miring 1, FA01 garis miring 1? Kita tulis yang ininya FA1, FA0 sama dengan FA01 sama dengan FA11. Kemudian yang terakhir ada GIG 00. Untuk gateway yang akan kita gunakan adalah 192.168.30.62. Kemudian isi selanjutnya ini kita kasih nama dengan PC 65. Oke, memiliki IP address 192.168.30.65. Kemudian seperti yang tadi, FA0 sama dengan FA01 sama dengan FA11 sama dengan GIG 00. Untuk gateway-nya sendiri kita gunakan IP address 192.168.30.126. Setelah menamai IP-nya, kita namai routernya. Untuk router A memiliki IP address 192.168.30.32. Ini untuk GIG 00. Kenapa bisa 62? Karena gunakan gateway. Kemudian SE 000 seperti yang tadi ya guys. Untuk routernya kita gunakan alamat IP 192.168.30.129. Kemudian untuk yang router B
Untuk GIG 00-nya kita gunakan alamat IP 192.168.30.126 sesuai gateway yang ada di cabang Yogyakarta. Kemudian untuk yang SE 000-nya memakai IP address 192.168.30.130. Oke. Oke, untuk yang VLSM yang cabang Semarang, broadcastnya bukan 163, ini kesalahan ketiga guys, biasa manusiawi guys ya. Untuk broadcastnya 63. Kita lanjutkan ke diskop paket dasarnya yang tadi. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasi IP PC 1 yang ditempatkan di cabang Semarang. Untuk IP address-nya, nah ini gunanya menamai PC atau menamai yang lain dalam sebuah konfigurasi ya guys. Bisa kita lihat di sininya 192.168.30.1. Oke, subnet mask dan gateway-nya 192.168.30.62. Sama halnya dengan PC 65, kita akan mengkonfigurasinya. IP address-nya adalah 192.168.30.65. Kemudian gateway-nya ada 192.168.30.126. Itu saja kita mengkonfigurasikan routernya. Oke, pilih yang gigabit 000, hidupkan terlebih dahulu. Kemudian IP address masukkan 192.168.30.62. Untuk subnetting masknya, yang terakhir itu kita menggunakan 192 karena kita menggunakan yang tadi guys, garis miring 26. Kemudian masuk di serial 000, hidupkan dulu, konfigurasikan 192.168.30.129.
sama seperti yang tadi, kita ubah 252 karena ini memakai garis miring 30. Begitupun di router yang satunya lagi guys, caranya sama sekali dengan yang tadi. Masuk di config, kemudian GIG 00 hidupkan 192.168.30.126. Subnet masnya sama yang tadi, 192. Kemudian untuk SE00 nya hidupkan dulu 192.168.30.136. Ini kita ubah 252. Ya, sudah itu berarti sudah bisa terhubung. Untuk langkah selanjutnya, agar bisa terhubung satu sama lainnya, masuk ke router A, kemudian pilih statik, masukkan networknya. Networknya adalah memasukkan yang ada di cabang Jakarta ini, 192.168.30.64. Kemudian max-nya 255.255.192. Maaf sedikit serak karena kurang sehat ya. Kemudian untuk next hub-nya, next hub ini yang dimaksud adalah SE000 yang digunakan di router B, yaitu 192.168.30.130. Oke, langsung kita add dan masuk seperti ini. Begitupun di router B yang kita gunakan 192.168.30.0, max-nya 255.255.192. Next hub-nya yaitu 192.168.30.129. Bisa di-add, ya, masuk guys. Dan langkah selanjutnya ini kita mengetes hubungan antara PC 1 ke PC 65 cabang Semarang ke cabang Yogyakarta. Masuk, klik PC 1 di divisinya, kemudian command prompt, masukkan alamat IP atau IP address yang dimiliki oleh PC cabang Yogyakarta. Ping 192
168.30.65. Oke, apakah berhasil? Kita lihat. Ya, berhasil ya guys. Untuk cek hubungannya antara cabang Semarang ke cabang Yogyakarta berhasil. Sekarang kita mencoba dari cabang Yogyakarta ke cabang Semarang. Oke, sama. Alhamdulillah ternyata berhasil. Ya. Demikian sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.